Nah, kita ketahui bahwa fogging itu sendiri yang sebenarnya berbahaya untuk terjadi mutasi virus, mutasi nyamuk, dan juga mengganggu keseimbangan serangga lainnya. Halo, sahabat wartakotalive.com dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Randy Utama Putra, selaku jurnalis dari Warta Kota. Sahabat Warta Kota, saat ini saya kedatangan bintang tamu yang tak kalah spesial dari bintang-bintang tamu sebelum-sebelumnya. Kali ini datang dari ranah Dinas Kesehatan. Sudah bersama saya, di sebelah kiri saya ada Ibu Dokter Nabila, dan selaku Kepala Seksi Surveillance ya Bu ya, Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Iya Mas Randy, betul sekali. Halo Sobat Warta Kota semuanya. Halo. Assalamualaikum, kabarnya sehat Ibu? Waalaikumsalam, baik Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ibu akhir-akhir ini lagi nekunin kegiatan apa nih Bu? Iya, ada banyak ya, Wolbachia, pneumonia mycoplasma, terus juga COVID-19, ya itu lah. Monkeypox. Oh, monkeypox yang baru. Masih di apa? Lagi viral Masih juga ada akhir-akhir ini ya. Iya. Ibu, mohon izin Bu, bisa dijelaskan Bu, ini kan yang terkait dari beberapa varian-varian penyakit itu Bu. Akhir-akhir ini juga ada yang dinilai bisa dibilang kontroversi nih Bu, yakni terkait penyebaran atau inovasi nyamuk Wolbachia Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih Bu, ranah Dinas Kesehatan, sebenarnya Wolbachia itu apa sih Bu? Mungkin bisa jelaskan teman-teman. Wolbachia itu bakteri yang sebenarnya 60% itu ada di serangga secara alami. Ya, dan kita sebut adalah nyamuk baik berwolbachia. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah nantinya, selama ini kan yang jahat itu virus demam berdarahnya, bukan nyamuknya. Jadi ada nyamuk Aedes aegypti bawa virus demam berdarah tipe 1 sampai 4 ya. Nah, ketika menggigit manusia itu bisa tertular dan jadi sakit DBD. Yang kita harapkan nanti semua nyamuk Aedes aegypti itu tidak bisa membawa virus demam berdarah, sehingga ketika menggigit manusia itu manusianya nggak sakit. Nah, sehingga target dunia global WHO untuk 0 kematian demam berdarah tahun 2030, artinya 7 tahun lagi itu akan tercapai. Nah, jadi Wolbachia ini sebenarnya inovasi dari hasil penelitian studi dalam negeri yang sudah terverifikasi dari jurnal internasional. Artinya kalau saya selalu bilang data driven policy. Kalau udah data driven policy, kebijakan berbasis data, harusnya nggak ada debat dong. Gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena gini, 2011 itu peneliti UGM sudah mempersiapkan laboratoriumnya. 2014 sampai sekarang itu implementasi di Yogyakarta. 2014 sudah dilakukan di satu provinsi Yogyakarta itu secara bertahap, dari mulai 1 dusun, 2 dusun, kecamatan, kabupaten, kota, seperti itu ya. Nah, dan dari hasil studi itu keluar angka yang sudah terpublikasi secara internasional. Ada 3 angka. Yang pertama adalah Wolbachia ini, nyamuk baik berwolbachia ini dapat menurunkan kasus DBD 77% dan menurunkan kasus menurunkan angka perawatan rumah sakit ya, dan juga kematian tentunya itu 86%, dan juga bisa menurunkan fogging ya, menyemprot itu 83%. Nah, kita ketahui bahwa fogging itu sendiri yang sebenarnya berbahaya untuk terjadi mutasi virus, mutasi nyamuk, dan juga mengganggu keseimbangan serangga lainnya. Saya bisa sampaikan ke Sobat Warta Kota semua bahwa teknologi atau inovasi dari nyamuk baik berwolbachia ini, nyamuk Aedes aegypti yang baik berwolbachia ini, itu aman untuk manusia, nyamuknya itu sendiri, dan lingkungan. Pertama, manusia. Manusia itu bakteri Wolbachia tidak bisa hidup di dalam tubuh manusia. Karena kalau misalnya dia nyamuknya mati, ya bakterinya juga mati. Yang kedua, tidak dilakukan rekayasa genetik pada nyamuk. Tidak mengurangi populasi nyamuk. Beda sama sistem yang disupresi yang dilakukan di negara seperti Singapura. Kalau ini replacement. Ya jadi gini, nyamuk Aedes aegypti yang membawa demam berdarah itu dikasih bakteri Wolbachia sehingga nanti dia bisa tidak berkembang tuh virus DBD. Kalau masuk ke situ itu nggak bisa berkembang sehingga nggak bisa menularkan ke manusia, intinya seperti itu. Dan tidak mengurangi populasi nyamuk. Tahu nggak jumlah nyamuk yang Wolbachia ini yang disebar berapa? Cuma 2% dari populasi nyamuk. Ambil gini, misalnya satu RT itu ada 100 nyamuk total. Ada nyamuk kebun kan, namanya Culex. Nyamuk kebun itu 80%, 20%-nya Aedes yang belang-belang, pembawa DBD.
Wolbachia ini cuma yang kita sebar 10% dari nyamuk Aedes. Artinya kalau dari total populasi nyamuk cuma 2%. Dari 100 total nyamuk, 20-nya Aedes, yang ditambahin Wolbachia ini cuma 2 ekor. Jadi masih dalam batas normal, cuma 2% dari total populasi nyamuk, gitu kan? Nah, artinya dari segi nyamuk tidak lakukan rekayasa genetik, tidak mengurangi populasi nyamuk, tidak nambah jumlah nyamuk yang jadi banyak banget. Nah, jadi dari segi nyamuknya aman. Terus yang ketiga adalah aman bagi lingkungan. Sudah ada studi secara independen, bukan oleh peneliti utama dari UGM, artinya dari Kemristek Dikti, itu sudah ada penelitian bahwa efek jangka panjang dari Wolbachia ini amat sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Gitu. Jadi ramah lingkungan, tidak melakukan mutasi, tidak terjadi mutasi gangguan secara ekosistem atau hubungan antara mikroorganisme yang satu dengan yang lain. Jadi aman banget. Oke. Gitu. Bu Dokter izin, coba saya tarik ke belakang pertanyaan yang tadi. Berarti total SK Kemenkes kan sudah turun, Bu ya? Ada pilot 5 project itu ya, 5 kota ya? 5 kota. Nah, untuk penyebarannya kan dari yang informasi yang dapat, apakah sebelumnya itu kan saya dapat informasi, apakah itu sudah ada sebelumnya sosialisasi ke masyarakat untuk penyebaran itu? Karena kan rumornya ini dari sosial media, dari manapun kan yang mengatakan bahwa penyebarannya itu hanya diam-diam gitu. Wah, dan disebutkan something, kenapa nih kok diam-diam seperti itu, Bu? Mungkin bisa tanggapannya, Bu? Nah, ini yang kurang tepat. Nah, rata-rata kan yang melakukan komentar itu kan yang tidak paham dalam tanda kutip dan tidak melakukan, bukan pelaku dalam melakukan kegiatan tersebut ya. Dari mulai best practice, saya bilang praktek baik ya, best practice di Jogja. Jadi kalau dibilang siapa orang uji cobanya, masyarakat uji coba, ya masyarakat uji coba itu masyarakat Jogja gitu ya kan, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi dari sana pun udah dilakukan sosialisasi secara masif. Nah, Wolbachia ini perluasan di 5 kota setelah Jogja, itu ada di Semarang, Bandung, kasus-kasus yang DBD-nya tinggi ya, Semarang, Bandung, Jakarta Barat, Kupang, dan Bontang. Nah, 5 ini itu sudah dilakukan persiapan pelatihan petugas dan lain sebagainya itu dari tahun 2021. Bahkan ada seleksinya dari 8 sampai akhirnya terpilih 5. Lalu ada magangnya, pelatihannya langsung ke Salatiga, langsung ke Jogja. Itu kurang lebihnya dari Maret 2022. Dan dari Kemenkes itu sudah membuatkan timeline. Artinya Jakarta Barat dijadwalkan sebenarnya kan awal Desember ini nih, 2023. Nah, dihitung mundur ke belakang itu sudah ada penguatan-penguatan, sosialisasi kepada lintas sektor, kepada wali kota, camat, lurah, terus juga kepada kader, pelatihan kader. Nanti kadernya itu kan juga bagaimana memantau orang tua asuh telur. Nanti kan ada rumah yang dititipkan telur itu kan sekitar 150 jentik, nanti sekitar 90%-nya jentiknya akan menjadi nyamuk dewasa seperti itu kan. Nah, orang tua asuh telur ini nanti dipantau oleh kader setiap hari. Sampai apakah sesuai dengan SOP, setiap hari dimonitor, termasuk nanti dalam tahap evaluasinya, kader akan ikut menangkap nyamuk. Jadi nanti nyamuk akan ditangkap, dibawa ke laboratorium lingkungannya Kemenkes, BPTKLPP, nanti dilihat apakah nyamuk Aedes yang ditangkap itu berwolbachia atau tidak. Parameternya adalah 60% nyamuk Aedes aegypti sudah berwolbachia. Itu artinya sudah berhasil, dan implementasi program ini selama 6 bulan. Biasanya 6 bulan berhasil tuh. Nanti dia akan saling kawin tuh nyamuknya ya. Nyamuk Aedes dari yang lokal sama yang berwolbachia ini akan saling kawin. Kayak gitu. Nah, diharapkan nanti 60%. Kalau memang belum terjadi 60%, maka program ini akan diperpanjang. Bu izin, berarti sudah ditegaskan pada 2021 sosialisasi tersebut? Sudah. Tapi yang baru ini, Bu, pertengahan November kemarin, Bu. Ini baru aja Bali itu menolak untuk penyebaran dari Wolbachia, Bu. Nah, itu sebenarnya, kan tadi yang 5 pilot project itu kan hanya 5 kota tadi ya? Bali itu di luar. Nah, itu Bali itu bisa dijelaskan lu, itu maksudnya penyebaran yang dari Kemenkes atau seperti apa sih, Bu? Ya, kalau saya sebenarnya kurang paham secara teknis, tapi memang Bali itu dia tidak di bawah instruksi dari Kementerian Kesehatan. Artinya itu adalah program yang independen dilakukan oleh World Mosquito Program yang dari Australia, itu sebenarnya langsung independen ke pemerintah provinsi. yang WMP itu? Ya. Sama UGM juga berarti? UGM tidak ada hubungannya sih dengan yang Bali, setahu saya. Jadi UGM ini memang membantu sekali untuk yang selain implementasi Jogja, tapi yang di 5 kota gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan. Gitu.
Oh, tidak ada hubungan. Tapi kalau misalnya dari penolakan itu, dari Menkes sendiri atau dari pemerintah sendiri gimana, Bu? Ya tentunya kita nggak bisa sebagai pemerintah kita harus merangkul semua program, semua pihak kan. Yang jelas yang pertama kita lakukan adalah men-stop dulu program yang di Bali dan melakukan evaluasi kembali. Kan tentu kita harus melihat SOP-nya. Kalau yang di 5 kota ini kan kita sudah memastikan timeline-nya berjalan dengan sesuai semestinya kan. Ya di periode ini sudah harus selesai sosialisasi yang ini, terus ke sosialisasi ke masyarakat, lalu pendataan orang tua asuh, jentik dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu harus disosialisasi, harus dirangkul lagi karena apapun yang terjadi di suatu wilayah, teritori ibaratnya itu adalah tanggung jawab ranah dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah pusat, daerah tuh harus saling sinergi, harusnya harus saling komunikasi gitu. Jadi ya tentunya Kementerian Kesehatan juga mengevaluasi terkait dengan implementasi program nyamuk baik berwolbachia yang ada di Bali itu gitu. Tapi sampai saat ini udah belum sih, Bu, untuk upaya itu, Bu? Iya, pastinya tentunya dong udah ada upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan terhadap di Bali itu di Bali itu sendiri. Oke. Berarti kalau dari Kemenkes sendiri, selain kalau misalnya itu sudah dinilai proper dan memenuhi prosedur lah kasarnya, Bu, ya, untuk penyebaran, berarti it's okay aja di Bali? Iya. Walaupun bupatinya kan menolak tuh waktu itu. Ya itu kan makanya dalam melakukan implementasi program, apalagi sesuatu hal yang baru, itu pasti ada pro dan kontra. Nah makanya itulah pentingnya kita melakukan sosialisasi sedini mungkin. Kita juga heran, kita sudah lakukan sosialisasi ke masyarakat di 5 kota ini kan udah dari 2022 bahkan kan. Gitu. Tapi isu santernya kan ketika tercetusnya dari ada permasalahan yang di Bali itu kan. Nah, jadi memang Mas kita harus harus memastikan timeline-nya pertama dari pemangku kebijakannya, dari leading sektornya, dari pemerintahnya itu udah bersedia dulu gitu. Jadi kalau misalnya masih ada kepala daerah yang menolak, ya itu harus kita review lagi. Kenapa alasan lebih kuat ya? Betul. Oke, baik. Dan kalau misalnya nggak ngerti ya kita jelaskan lagi bahwa program ini program baik, inovasi, nyatanya di Indonesia kasus demam berdarah masih tinggi dengan target kurang dari 10 kasus per 100.000 penduduk baru bisa di Yogyakarta gitu kan. Jadi angka kasusnya masih ada, kematiannya pun masih ada sekitar 1.000 sampai 2.000 kasus per tahun di seluruh Indonesia. Jadi kan itu masih tinggi. Nah, jadi kita bisa bilang ini adalah neglected tropical disease. Artinya penyakit yang sudah endemis, memang rutin ada di Indonesia gitu ya. Tapi kita jadi kayaknya biasa-biasa aja, padahal yang meninggal masih ada. Dan tentunya kita harus mencapai komitmen global WHO itu untuk 0 kematian tahun 2030 gitu. Oke, baik. Berarti bisa ditegaskan yang Bali itu bukan di ranah Kemenkes. Kementerian Kesehatan, iya betul. Oke, siap. Izin, Bu. Ini dari pertanyaan lanjutan lagi. Dari informasi yang didapat juga di lapangan, kita berdasarkan di lapangan ini, ya. Terkait ada yang mengatakan bahwa ketika nanti Wolbachia kan akan menurunkan nyamuk jenis Aedes aegypti. Iya. Terus katanya juga nanti akan memungkinkan ketika itu turun yang akan menaik ya jenis nyamuk lain, yang itu dari Culex tadi. Lalu yang di Bantul yang usai dari penyebaran virus kemarin nih, Bu, ada yang mengatakan bahwa ada beberapa sampel yang sudah menunjukkan bahwa untuk suntik vaksin Culex, Bu. Nah itu valid atau hoax, Bu? Itu hoax ya. Jadi orang Indonesia ini seperti COVID jilid 2, sering cocokologi. Cocokologi. Gitu. Jadi gini loh, kan tadi udah ada angka, data driven policy. Debatnya pakai riset dong, gitu. Jadi kalau riset, debat dengan riset, data, debat dengan data, gitu. Penelitian, debat dengan penelitian. Jangan dengan narasi, dalam tanda kutip, jangan bacot doang, gitu. Itu gampangnya. Jadi, nah ini kok jadi dicocokologi banget nih. Ada yang bilang nanti Aedes ini akan memandulkan feminisme, terus akhirnya jadi nyamuk LGBT, terus jadi mengurangi kesuburan pada manusia. Padahal maksudnya adalah Aedes aegypti-nya dibuat mandul dalam tanda kutip. Aedes aegypti-nya seperti divaksin, diubah dari nyamuk jahat jadi nyamuk baik, kan sesimpel itu. Intervensinya kan pada nyamuk, bukan pada manusia. Berarti tidak berimpact ke populasi nyamuk jenis mana yang lebih naik? Aedes aegypti nih, tadinya kan jahat, bisa bawa virus demam berdarah, bikin sakit orang, bikin mati orang, gitu kan ya. Nah dia ini seperti kita vaksin, kita kasih Wolbachia, jadi nyamuk baik, dia jadi nggak jadi lagi nularin. Sesimpel itu analoginya kan, kayak gitu. Nah, kan tadi sudah saya bilang, Aedes aegypti tidak menurunkan populasi dari Aedes aegypti-nya itu, bukan sistem yang supresi, kayak gitu. Jadi jumlah populasi Aedes-nya akan tetap kayak gitu.
Dan tidak ada hubungan juga dengan Aedes aegypti turun, nggak ada bukti penelitiannya Aedes aegypti turun, Culex-nya naik. Culex memang bisa membawa Japanese encephalitis, gitu ya, encephalitis, tapi tidak banyak. Dan kasus JE ini sedikit sekali, makanya saat ini program pemerintah untuk vaksinasi baru di Bali dan baru tahun ini diperluas ke Kalimantan Barat. Jadi, vaksinasi apa Bu? Izin vaksinasi Japanese encephalitis, itu kan program dari pemerintah. Itu udah lama Bu ya? Udah Bukan lama. pas saat ini aja ya? Enggak, itu udah lama ada gitu. Jadi ada yang bilang nanti kalau JE-nya naik, kita akan divaksin lagi satu Indonesia. Aduh, itu enggak. Kasusnya aja hampir enggak ada di Indonesia. Gitu. Gimana kita mau beli vaksin kalau kasusnya enggak ada gitu. Jadi jangan terlalu dicocokologi seperti itu. Jadi ya mudah sekali membantah hoax-hoax semacam itu ya. Dan juga yang paling penting adalah tadi bahwa Wolbachia ini inovasi berbasis data, aman bagi manusia, nyamuk, dan juga lingkungan itu sendiri tadi. Itu yang paling penting. Oke, berarti bisa ditegaskan bahwa yang itu hoax Bu, yang untuk vaksin-vaksin. Tapi kalau misalnya memang untuk vaksin yang tadi Japanese itu emang udah ada dari sejak lama ya Bu? Dari sekitar tahun berapa sih? Mungkin sekitar hampir tahun 2020 ya. 2020. Tapi kalau yang di Kalimantan Barat baru 2023 ini. Oh, berarti memang bukan karena adanya Wolbachia ini ya? Tidak. Nah, makanya itu kadang-kadang jadi kan masyarakat jadi parno, terus jadinya kayaknya jadi ketakutan, jadi seolah pemerintah nih kayaknya akal-akalan aja untuk jualan vaksin dan lain sebagainya. Itu sangat disayangkan sekali gitu. Mereka menjelek-jelekkan, memfitnah dalam tanda kutip nyamuk, padahal mereka belum tahu bahwa ini adalah nyamuk baik yang dibuat menjadi baik untuk nantinya akan menurunkan kasus demam berdarah seperti best practice yang sudah dilakukan di Jogja. Oke, berarti sudah ada 2 kota ya, Mister? Jogja dan? Sudah semua yang 5 itu, Semarang, Semarang, terus Kupang sudah, tahu Bandung. Tahu dah. Sekarang lagi menunggu yang di Jakarta Barat. Jakarta Barat, berarti akhir Jakarta Barat ya? Iya. Oke. Untuk dari yang sudah itu Bu, berarti sudah 4 kota Bu ya? Iya, betul. 4 kota itu hasilnya seperti apa Bu? Baik aja. Sejauh ini laporan pelaksanaannya tidak ada penolakan dari masyarakat gitu. Jadi kadang-kadang kan yang heboh di media sosial, kita juga nggak tahu ya di media sosial ini orangnya kadang yang komen antara ada dan tiada. Jadi kesannya tuh kayaknya isunya hits banget gitu. Padahal untuk dijelaskan secara ilmiah ini sangatlah mudah. Cuma kadang-kadang masyarakat itu kan suka tertrigger gitu ya emosinya kalau kita udah bicara tentang asing, soalnya ini nyamuk kiriman Bill Gates ya. Terus ini adalah konspirasi, ini adalah jualan vaksin kayak gitu. Nah ini adalah suatu hal yang luar biasa. Peternakan nyamuknya aja saya udah datang kemarin. Yang di Salatiga itu? Salatiga itu 1 minggu menghasilkan 8 juta telur, dikirim ke 5 daerah seluruh Indonesia. 8 juta telur. Saya udah nyobain digigit 500 nyamuk selama 20 menit. Nyamuk Aedes berwolbachia. Alhamdulillah sehat, nggak ada apa-apa. Titik-titik atau mungkin ada bentol hilang kurang dari 24 jam ya, seperti nyamuk kebun aja gitu. Dan Wolbachia ini tidak menghilangkan intervensi untuk 3M plus dan juga mengurangi risiko tergigit nyamuk loh Mas. Oh seperti itu? Karena ini Wolbachia kan inovasinya kan untuk mengendalikan vektor, mengendalikan nyamuknya, pembawanya. Tapi perilaku manusianya PSN 3M plus tetap dong menutup tempat penampungan air, lalu menguras, mendaur ulang barang-barang bekas, lalu plusnya juga bisa menanam tanaman pengusir nyamuk, juga binatang-binatang atau ikan pemakan jentik, itu PSN 3M plus gitu kan. Terus juga bagaimana kebiasaan kita untuk menghindari gigitan nyamuk, silakan. Contohnya, misalnya kan nyamuk Aedes ini aktif di jam 8-10, terus jam 15 sampai jam 17. Kita misalnya mau pakai lotion anti nyamuk, pakai kelambu, pakai semprot nyamuk, ya nggak apa-apa gitu loh. Oke, so kita tadi sudah terjawab teman-teman Sobat Warta Kota yang perihal tercerahkan ya Sobat bisa diluruskan. Berarti memang bukan suatu kontroversi Bu, hanya beberapa mungkin oknum yang ingin memprovokator seperti sidang seperti itu. Kenapa juga harus sekarang nih baru dipeributkan ya. Oke, siap. Ibu izin, berarti baru aja 5 kota di Jakarta Barat terakhir nih Bu ya? Iya. Rencana tuh mau kapan Bu yang direalisasikan Bu? Nunggu kesiapannya kembali lagi, karena kita juga nggak mau nanti udah sebar tiba-tiba berhenti dulu. Oh. Emang sampai saat ini kendalanya apa sih Bu? Ya kendalanya kan tentunya kita perlu sinkronisasi lagi ya ke
lokasi-lokasi setempat yang mungkin tadinya sempat ragu, kita berikan approach lagi karena Jakarta itu kan sumber informasi, masyarakatnya juga melek ya kan. Jadi tentunya punya literasi dan juga punya curiosity kritis yang lebih gitu, sehingga kita harus memastikan semuanya firm dulu, smooth, baru nanti implementasinya nggak akan ada obstacle lagi gitu. Oke, baik. Bu Dokter, ini kata-kata yang terakhir nih Bu untuk closing statement Bu. Tadi kan sudah disampaikan perihal bahwa Dinkes menegaskan bahwa tidak ada impact yang kasarnya yang membuat masyarakat menjadi perlu khawatir Bu ya, karena Wolbachia pun sudah beberapa kali diuji di beberapa tempat dan impact-nya ternyata data-data yang tersebar di media sosial atau di internet itu bisa ditegaskan bahwa datanya tidak valid alias hoax Bu ya. Oke. Bu, izin mungkin statement closing Bu untuk teman-teman sahabat Warta Kota, mungkin terkait apapun Wolbachia atau saran dan masukan. Monggo Bu. Ya, halo sobat Warta Kota sekalian ya. Pantengin kanal informasi yang dapat dipercaya, jangan mudah percaya hoax atau provokasi. Kita dalam tanda kutip tabayun dulu, dapat informasi, masuk nggak nih di logika, cek Instagram Kementerian Kesehatan RI. Kita sudah sama-sama berjuang untuk demam berdarah ini sudah puluhan tahun ya, dengan intervensi yang stagnan, artinya PSN 3M plus ya, kasus kita segitu-segitu aja, nggak turun, malah kadang-kadang kita naik sesuai dengan siklus El Nino, juga kematiannya masih ada, padahal kita ditargetkan 6 tahun lagi harus 0 kematian demam berdarah, gitu kan ya, artinya kita harus berdampingan dengan demam berdarah. Nah, melihat seperti ini tentunya perlu inovasinya itu tidak asal, tentunya berbasis data, penelitian oleh anak negeri, ya oleh putra-putri terbaik bangsa gitu ya. Dan itu semua sudah ada best practice-nya, testimoninya dari Yogyakarta bagaimana. Dan itu dalam bentuk angka. Jadi ini adalah bukan intervensi, ini adalah suatu kebijakan berbasis data. Dan ini bukan uji coba atau kelinci percobaan. Uji cobanya udah di Yogyakarta 10 tahun, 2014 sampai sekarang. Sekarang adalah perluasan program baik atau best practice dari suatu wilayah. Jadi ingat bahwa Wolbachia ini aman, intervensinya pada nyamuk, kita membuat nyamuk jahat menjadi nyamuk baik. Yang jahat itu virus demam berdarah yang dibawa, bukan nyamuknya. Jadi kita jangan memfitnah nyamuk baik berwolbachia, sangat aman. Saya udah nyoba digigit langsung, juga sangat aman sekali, seperti digigit nyamuk kebon. Dan yang terakhir, nyamuk baik berwolbachia ini aman untuk manusia, nyamuknya itu sendiri, dan keseimbangan nyamuk pada umumnya, dan juga lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter Nabila, salam atas waktunya. Dan berikut sahabat Warta Kota yang bisa disampaikan pada pertemuan podcast pada hari ini, dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.